Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat. Dan kita akan bicara soal Justin Hubner yang berhalangan untuk memperkuat tim nasional kita menghadapi Piala AFF karena klubnya tidak mengizinkan bagi Justin Hubner untuk bisa bergabung. Walaupun namanya memang keluar dalam 26 nama yang sudah dirilis oleh PSSI. Dia diinginkan oleh pelatih kepala John Hartman untuk tampil di Piala AFF. Tapi apa daya karena klub sangat membutuhkan tenaga dari Justin Hubner. Klubnya Justin Hubner, Fortuna Sittard, bahkan kemarin itu mengadakan pertandingan pramusim menghadapi Metz di Prancis dan Justin Hubner ikut bermain. Bahkan Justin Hubner ikut membuat salah satu gol ketika kalah dengan 3-1, tapi satu-satunya gol bagi Sittard dibuat oleh Justin Hubner. Ya, dia memang dapat kartu kuning di babak kedua, kalau nggak salah tepat di menit 57. Tapi ini pemain yang sangat bagus yang memang akan ditahan. Mereka takut akan bermasalah kalau tampil di Piala AFF kalau cedera, karena posisi dari Justin Hubner di Sittard itu sangat krusial, sangat penting di jantung pertahanan. Apalagi kan Justin Hubner ini pemain belakang di Sittard itu yang punya naluri besar dalam hal mencetak gol. Ketika menghadapi Liers di dalam pramusim pertama, ya, untuk menghadapi musim yang baru nantinya di Eredivisie, itu pertandingan persahabatan pramusim juga dia bisa membuat gol. Satu-satunya gol dari Sittard dibuat oleh Justin Hubner. Makanya itu yang membuat Danny Buis sebagai pelatih tidak mengizinkan bagi Justin Hubner untuk terbang ke Indonesia, walaupun sangat diinginkan oleh Hartman untuk memperkuat di belakang bersama dengan Rizky Ridho, ada Jordi Amat, tentunya akan lebih kuat kalau memang ada Justin Hubner di belakang, apalagi sedang mengincar untuk bisa menjadi juara pertama kali dalam sejarah. Setelah 30 tahun kita tidak pernah juara di AFF, kecuali ada 6 kali runner up, maka Justin Hubner diperlukan. Tapi memang sayang John Hartman juga sudah mengetahui hal itu, karena memang agak sulit untuk dilepas. Tapi John Hartman sudah mengatakan tanpa Justin juga dia tetap siap dengan opsi lain, alternatif lain untuk bisa dimainkan di jantung pertahanan tim nasional Indonesia. Artinya mungkin posisi bagi Wahyu Prasetyo bisa saja dimainkan bersama dengan Jordi dan juga dengan Rizky Ridho. Atau ada alternatif lain dengan menggeser Sandy Walsh bermain lebih ke tengah. Karena Sandy pernah bermain di back tengah kan, dia bisa bermain juga dengan Ridho dan juga bermain dengan Jordi Amat. Jadi itu adalah opsi-opsi yang sedang akan dipilih oleh John Hartman. Memang saya juga menginginkan bahwa Justin Hubner tuh kalau bisa datang, oke. Makanya saya kaget ketika ada nama dia masuk. Ya, mungkin saja ini sudah ada pembicaraan, tapi memang manajemen ya agak sulit memang ya bagi mereka untuk bisa melepas pemain yang sangat dibutuhkan dan terus bisa mengikuti pramusim bersama dengan Fortuna Sittard. Karena pertandingan sudah besok, Justin belum ada, tidak mungkin dia akan bermain melawan Kamboja untuk pertandingan pertama di grup A Piala AFF. Karena kita harus bisa menang melawan Kamboja sebelum melawan dengan Timur Leste pada tanggal 31 Juli akan datang. Baru kita akan ketemu dengan Vietnam juara bertahan pada tanggal 3 Juli. Di akhir tanggal 7 kita ketemu dengan Singapura di Stadion Nasional Singapura. Kamboja memang sudah melakoni laga pertama, kalah dari Singapura dengan 1-2 di kandang mereka. Ya, ini menjadi satu kabar bagus tentunya bagi Indonesia, tetapi tetap kita tidak boleh memandang remeh walaupun Kamboja kalah. Tapi Indonesia bermain di kandang sendiri di Stadion Pakansari harus tetap fokus untuk menghadapi Kamboja, karena ini pertandingan pertama yang selalu mungkin akan sulit bagi siapapun. Tetapi kita diuntungkan main di kandang dan harapan tentunya bisa meraih atau mendulang 3 poin penting dalam pertandingan laga pertama, sehingga 3 poin ini akan memotivasi para pemain untuk tampil lebih baik lagi menghadapi Timur Leste, karena akan terbang ke Chonburi di Thailand menghadapi Timur Leste sebelum kita balik ke kandang di Pakansari lagi menjamu juara bertahan Vietnam. Dan bagi Hartman tentunya kabar baik dia dapatkan dengan Justin bisa membuat gol, tapi mungkin kabar buruknya bahwa Justin sulit untuk bisa bergabung dengan tim nasional kita. Tetapi tidak mengapa, tetap harus semangat untuk menghadapi Piala AFF, karena Justin nanti akan diizinkan mungkin oleh klub dia membela timnas kita pada saat ada FIFA Asian Cup. Itu setelah AFF ya teman-teman. Itu akan berlangsung pada bulan September dan Oktober.
Nah, semua harus ikut. Pemain-pemain diaspora kita yang bermain di luar itu bisa datang, bisa memperkuat timnas kita untuk perhelatan pertama dalam sejarah ketika FIFA mengadakan turnamen yang diikuti juga oleh beberapa tim undangan. Mungkin salah satu Cina atau ada juga India yang akan bisa ikut bergabung di dalam FIFA ASEAN Cup. Dan kita sedang bidding untuk Presiden Pak Prabowo sedang menulis surat juga, sudah menulis surat, sudah mengirim ke FIFA. Kita akan menjadi tuan rumah. Semoga itu bisa terwujud dan ini tentunya akan lebih membuka harapan kita menjadi juara ketika kita menjadi tuan rumah. Ya, tapi sebelum ke sana tentunya pusat perhatian akan tertuju di Piala AFF ini karena tidak mudah memang. Di grup kita ini ada Vietnam dan Singapura. Ya, Singapura sudah dapat 3 poin, 1 kali menang, tentunya punya motivasi yang lebih. Apalagi kita akan bermain melawan Singapura kan di markas mereka. Makanya menang melawan Kamboja, Timur Leste dan juga menang melawan Vietnam adalah sebuah tuntutan harga mati bagi tim Garuda kita. Ya, dengan atau tanpa Yasin Hardner, tetap kita harus fokus, semangat, dan punya mental bagus untuk menghadapi semua lawan di grup A agar kita mendapatkan tiket menuju ke babak semifinal, juga ke final dan menjadi juara. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Wassalam. Ciao.